Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ranti Novita, NPM 2035105788 dari kelas 3E Universitas Islam Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang materi ke-6 pemrograman web, yaitu tentang Flexbox dan Grid. Pertama-tama yaitu tentang Flexbox. Nah, Flexbox itu apa sih? Flexbox adalah display CSS yang dirancang untuk membantu membuat tata letak CSS jauh lebih mudah, sehingga memungkinkan kita mengatur posisi, ukuran, dan jaraknya relatif terhadap elemen wadah. Manfaat menggunakan Flexbox: 1. Kita dapat membuat bilah navigasi dan menu dengan sangat mudah tanpa harus menggunakan pelampung. 2. Yaitu dapat mengatur tata letak. 3. Membuat diagram ratang. Dan 4. Membuat kolom. Nah, ini gambar Flexbox. Flexbox itu terbagi menjadi 2, yaitu Flexbox Parent dan Flexbox Children. Flexbox Parent itu bisa disebut juga dengan Flex Container, yaitu bagian sininya, di luarnya. Kalau Flexbox Children itu bisa disebut juga Flex Item, yang di dalamnya item 1, item 2, dan item 3. Oke, properti Flexbox. Yang pertama itu Flex Direction. Flex Direction adalah mengatur arah dari urutan elemen-elemen di dalamnya, bisa secara horizontal maupun vertikal. Yang kedua, Flex Grow. Properti yang diterapkan pada Flex Item berfungsi untuk mengatur ukuran berdasarkan seberapa besar space kosong yang akan diambil dari Flex Container. Yang ketiga, Flexure. Mengatur seberapa banyak ukuran item yang berkurang apabila jumlah ruang pada kontainer tidak mencukupi. Yang keempat, Flex Wrap, yaitu untuk mengatur ketika elemen yang kita punya tidak muat lagi ke kontainer dan dalam barisnya. Yang kelima, Flex Basic, itu untuk mengatur ukuran awal dari item sebelum terjadi penambahan atau pengurangan ukuran. Kita masuk ke Grid. Nah, Grid itu apa lagi sih? Grid adalah sebuah modul CSS yang baru berguna untuk mendefinisikan sistem layout yang berbentuk dua dimensi, yaitu kolom dan baris. Nah, apa gunanya kita menggunakan CSS Grid? Karena dengan membuat tata letak kotak memberi metode untuk membuat struktur kotak yang dijalankan oleh CSS, bukan HTML. Tata letak dapat memungkinkan memisahkan urutan elemen dalam sumber dengan benar. Istilah-istilah grid. Yang pertama, grid container untuk elemen pembungkus grid. Yang kedua, grid item, yaitu elemen-elemen yang berada di dalam grid. Yang ketiga, grid line, yaitu garis horizontal atau kolom atau vertikal baris yang memisahkan grid menjadi beberapa bagian dan ditandai dengan angka. Yang keempat, grid area, kumpulan lebih dari satu grid cell yang membentuk kotak. Yang kelima, grid gap, arah antar grid track atau cell. Yang keenam, grid cell, perpotongan atau pertemuan antara baris dan kolom di dalam grid. Yang ketujuh, grid track, ukuran atau jarak antara dua grid line, bisa horizontal atau vertikal. Kolom dan rows, yaitu mendefinisikan kolom atau baris dengan cara menuliskan nilai dipisahkan oleh spasi. Nilai mempresentasikan ukuran grid track dan spasi mempresentasikan grid line. Contohnya, track size berupa px, percent auto fraction, line name, nama yang bisa diberikan pada track. Grid line, yaitu deretan garis horizontal dan vertikal untuk melihat batas suatu sel sebagai alat bantu tampilan pada grid. Nested grid, yaitu diartikan sebagai bersarang, yaitu untuk model yang mempelajari keterampilan berpikir.
Justify and lines. Justify adalah rata kanan-kiri pada grid atau mensejajarkan item pada sumbu horizontal, sedangkan aligns yaitu mensejajarkan item pada sumbu vertikal. Mosaic layout. Suatu tata letak atau susunan rancangan yang berbentuk kepingan-kepingan yang ditempatkan pada satu bidang. Grid area mendefinisikan grid template menggunakan nama dari area yang ditulis pada properti grid area pada item. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.